sahnya. إلى حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولمن تبع لدينه وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وعلى نية الصحة والسلامة ودفع البلاء وجلب الرزق لنا والمسلمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Puji syukur selalu bersama kita haturkan kehadirat Allah. Dengan limpahan rahmat kita dapat melaksanakan sembahyang maghrib berjemaah. Menunggu salat isya, kita semua duduk i'tikaf di ruang masjid yang mulia ini sambil mengikuti pengajian. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat dan doa kita dikabul oleh Allah. Selanjutnya salawat dan salam semogalah tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat beliau, juga pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Pengajian kita malam hari ini mengangkat sebuah hadis Nabi tentang keutamaan 3 bulan. Pertama bulan Rajab, kedua bulan Sya'ban, ketiga bulan Ramadan. Hadisnya berbunyi, Rajabu Syahrullahil A'zam wa Sya'banu Syahri wa Ramadanu Syahru Ummati. Kalau kita terjemahkan makna hadis itu dengan makna yang mudah dimengerti. Rajab itu kata Nabi adalah bulan Allah yang mulia dan dimuliakan. Sya'ban itu adalah bulanku kata Nabi. Ramadan itu adalah bulan umatku.
Kenapa? Karena pada bulan Rajab ada peristiwa penting luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengundang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke hadrat Allah dengan Mi'raj. Tidak ada seorang hamba Allah yang mendapat kemuliaan, kehormatan seperti beliau. Mulai dulu, sekarang, sampai hari kiamat, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril sebagai pemandu perjalanan tinggal di Sidratil Muntaha. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah. Ketika Nabi kita berada di hadrat Allah, lalu beliau memuji Allah. Memang makamnya Allah itu dipuji. Beliau menghormati Allah dan mengaku sebagai hamba yang hina. Beliau berkata, At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Maknanya apa? Segala kepujian, segala kehormatan dan kemuliaan itu bukan milik siapa-apa, milik Kau ya Allah. Spontan ucapan itu mengaku kita tidak punya apa-apa. Lalu kalau Nabi itu Mi'raj dengan jasad dan roh, bahasa amuntai sekungan awak, luar biasa itu, jasad dan roh. Beliau mengangkat hadis as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah mi'raj orang beriman. Kalau Nabi Mi'raj datang ke hadrat Allah, jasad dan roh. Kalau kita Mi'raj, ketika sembahyang wajib membaca yang dinamakan tahiyat akhir. Posisi tahiyat akhir di dalam fikih sama dengan Fatihah. Disebut dengan rukun qauli. Maksudnya semua huruf-huruf tahiyat akhir kita baca, baris-barisnya kita baca, tasdidnya kita baca, dan wajib telinga kita mendengar. Bersalahan dengan tahiyat awal. Sama tahiyatul. Tapi itu hukumnya sunat abad. Kalau tahiyat akhir hukumnya rukun sembahyang. Kita tidak tahu roh. Roh itu apa? Cuman setiap kita punya roh. Orang-orang kafir Quraisy menanyakan roh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anir roh. Mereka itu bertanya tentang roh. Apa itu roh? Lalu Allah menjawab, Qulir rohu min amri rabbi. Roh itu urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu banyak kecuali dikit, ujar Allah Subhanahu wa taala. Lalu tahiyat akhir itu adalah merupakan hasil Nabi datang ke hadrat Allah.
Maka ketika kita membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, orang-orang sufi mengatakan musyahadahlah dalam batin kita, seakan-akan kita berada di hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita berada di hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tahiyat akhir dimasukkan dalam rukun sembahyang, mengingatkan kepada kita bahwa sembahyang itu adalah ibadah yang paling top. Tidak ada artinya kita puasa kalau tidak sembahyang. Tidak ada artinya kita haji, umrah kalau tidak sembahyang. Karena sembahyang tiang agama. Sembahyang adalah penentu segala ibadah kita. Itu yang ada terjadi di bulan Rajab. Kita dianjurkan untuk memelihara sembahyang, merawat sembahyang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam roh beliau sudah berada di dada, beliau berpesan kepada umat, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah. Aku wasiatkan kepadamu, jangan kau lalai sembahyang, jangan kau tidak sembahyang. Pelihara sembahyang dengan sebaik-baiknya. Kita tidak banyak mengomentari tentang sembahyang. Yang jelas Rajab itu adalah bulan yang Allah mewajibkan kepada umat Islam sembahyang. Diambil oleh Nabi datang ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Rajab. Sekarang Sa'ban. Beliau mengatakan Sa'ban syahri. Sa'ban itu bulanku, kata Nabi. Kenapa? Karena ayat yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban, memberikan pengetahuan kepada kita, sesungguhnya Allah Sang Pencipta berselawat kepada Nabi Muhammad. Bayangkan, Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Lalu Allah mengimbau kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat dan bersalam kamu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari yura fi wajhil busra, kelihatan Nabi itu gembira. Para muhasidin itu kan muha Nabi senang, gembira. Kita membaca orang ini senang, orang ini sarek, kau ditangguh muha. Orang ini mengantuk, kau juga baca. Ini guring, kau juga baca, ya kan? Ada nang wanita dari sahabat itu betakun, ada apa ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, bahasa muntai, hanyar benar. Bilang ke rumahku Jibril malaikat bilang ke rumah Nabi, karena Nabi utusan Allah. Wa qala li, lalu Jibril berucap, ya Muhammad,
Ma min ahadin min ummatika shalla alaika shallatan wahidah illa sallallahu alaihi asyara. Senang Nabi. Tidak seorang pun daripada umatmu berselawat kepadamu sekali berselawat, kecuali Allah Subhanahu wa taala merahmatinya 10. Apa itu rahmat Allah? Kesenangan, kebahagiaan. Kita sehat, rahmat Allah. Kita untung, rahmat Allah. Kita mendapat musibah, sabar, itu rahmat Allah. Kita pancing rahmat Allah itu dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menghimbau, aksiru minas sholati alayya, berbanyaklah berselawat kepadaku. Fa inna sholata alayya tukshiful kurub, karena banyak berselawat kepadaku itu, ujar Nabi, akan melapangkan kehidupan. Lapang, kantung lapang aja, tenang aja. Ini berkat sholawat. Orang nang banyak baca selawat, lain barokahnya dengan orang kadapati berselawat. Wa tudhibul humum, banyak berselawat kepadaku itu menghilangkan sakit hati. Kada penyakitan hati, ujar Nabi itu. Orang bisi rumah 2-3 buah, bisi kendaraan 2-3 buah, bisi toko, tapi pindah sungsal ya, pusang ya, tutak jual labiu. Udah bagus itu. Ada nang rumah mengontrak, anak banyak, dia membijak tenang aja. Nah ini yang bagus, karena bahagia itu bukan di harta anaknya. Bahagia itu anaknya dalam hati. Nabi mengatakan, laisal ghina an kasratil ard, lakinnal ghina nafsi. Sugih, senang, bahagia itu ya Nabi bukan karena harta. Banyak orang karena harta tergila-gila. Kau kada tahu di urusan hidup dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Pada bulan Sya'ban ini yang lumrah kita kenal, malam nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban itu gigir Siti Aisyah, bini Nabi, kehilangan Nabi. Di rumah kadada, maka bini Nabi itu 11. Ya cemburu itu pasti ada. Kemana nih laki kok? Iya. Lalu berdatang lawan Ali bin Abi Thalib. Abah mulia di rumah kadada, tolong bang jari ya kan? Kemana Rasulullah? Gampang. Ya. Rasulullah itu bukan orang biasa, orang luar biasa. Bila kadap sini jadi lampu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Ternyata Bapak dan Ibu, cemerlang cahaya Nabi Muhammad di Baqi'. Malam nisfu Nabi Muhammad di pekuburan. Di pekuburan. Seorang di masjid bagus pun masjidnya udah nih bak masjid. Iya tak? Berurai air mata Nabi Muhammad SAW mendoakan, bukan mendoakan diri, bukan mendoakan anak dan keluarga, mendoakan umat. Luar biasa itu. Malam nisfu di pekuburan didengar oleh Ali bin Abi Thalib. Sambil menangis Nabi berdoa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau hamba-hambamu umatku itu
yang menyimpang hidup daripada ajaranmu, karena kalah bertarung dengan dunia, kalah bertarung dengan nafsu dan syaitan. Kau siksa, itu hakmu, urusanmu, karena kau Tuhannya. Wa in taghfirhum, ya Allah, ampuni mereka. Coba ampuni mereka, mendoakan umat luar biasa. Ampuni mereka. Kenapa? Fa innaka antal ghafurur rahim. Karena bosnya engkau Tuhan yang pengampun lagi pengasih penyayang. Banyak komentar ulama tentang Nabi berdoa malam nisfu Sya'ban. Lalu mereka itu menganjurkan kepada kita bahwa banyak-banyak berdoa aja malam isok. Banyak, karena Tuhan berjanji, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku pasti mengabulkan. Itu jaminan bahwa kita jangan kulir berdoa. Pasti dikabulkan, cuman menurut kehendak Allah. Kadang menurut kehendak kita tuh. Ya, nang dipinta tuh Pak jangan dunia. Nang dipinta tuh akhirat. Dunia ini kita tinggalkan. Akhirat kita datangi. Ini nang kajarugutan ini pengen lawas lagi 10 tahun sudah tak keakhiratan. 10 tahun. Siapa tahu 2 hari lagi berilaan. Ya. Ya Allah. Jadikanlah hamba ini hambamu yang benar-benar bertakwa kepadamu. Itu bagus tuh dipinta. Jadi orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau orang-orang arif takut kepada zat Allah. Karena mereka kenal dengan Tuhan. Tapi kalau kita orang awam ini takut kepada siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjaga ilat saja biar. Ingin menjaga ilat saja Nabi berucap, man malaka hadza damintulahul jannah. Siapa kawamanahan menjaga, memelihara, merawat lidah, kujamin masuk surga aja Nabi. Nah, jadi kita tuh jangan pada banyak muntung, rusak muha. Ujur kalau orang kayak apakah orang lihat tiring aja, urus diri sendiri mati ke desa kubur. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah hamba ini orang yang sabar. Karena sabar itu keberkahan. Sabar itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin. Berikan keberuntungan terhadap orang-orang sabar. Minta sabar malam esok. Ya kan? Minta jadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Bila orang minta akhirat, dunia dapat. Bila minta dunia aja, akhirat lumbus. Nah, kalau orang takwa, dunia selamat, akhirat selamat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Semua kamu pasti melintasi yang namanya Shiratal Mustaqim. Di bawahnya neraka jahanam, di seberang surga. Summa nunajjil ladzina taqaw. Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun takwa itu berat. Ya. Perintah Allah yang kita kerjakan, larangan Allah yang kita jauhi. Maka tak nyaman mengerjakan larangan Allah daripada mengerjakan perintah Allah. Hadirin rahimakumullah. Lalu
malam nisfu itu malam nisfu. Dalam hadis nazala rabbuna, turun Allah Subhanahu wa taala, artinya perintah Allah. Binidaatin, dengan beberapa panggilan. Hal min doain faqbilat, siapa yang berdoa aku kabulkan doanya, ya Allah. Ini lumrah dengan kita. Karena ada beberapa orang yang malam nisfu itu tidak dikabulkan doanya. Sekalian berdoa tapi tidak kabul, kecuali bertobat dulu, minta ampun kepada Allah. Pertama, al-musyriku, orang yang syirik, yang menganggap selain Allah memberi manfaat, menolak madarat. Kada soleh amal, syirik. Kayak apa guru aja syirik tuh. Kita boleh bawa tas, Pak. Boleh bawa tas. Orang kan ini ada nama ayun utas tuh. Utas di ayun. Nah, apa bisanya? Karena ya. Ngapa? Nilam sare. Banyak ditilam pada bicara. Banyak ditilam pada bicara. Ini utas pintu rezeki, silahkan pakai, sunnah Nabi. Tapi batin kita tahu bahwa yang rezeki itu Allah. Kalau kita tinggal di rumah, jangan berbulik. Kita tinggal jauh tasnya pintu rezeki. Ngapa orang berjualan itu, ngapa laris berdagang. Malunya kadang mau meninggal. Dia les berbulik, bahasa kenapa jadi bulik? Utas tinggal. Nah, ini menganggap utas itu hebat. Mun kada dibawa kada payu berjualan, syirik. Ya. Nukar kain Ka'bah di Mekah. Kurang apa Arab berjual kalamu Baitullah? Kurang apa Arab berjual kalamu Baitullah? Nah, itu kalau tapaul bisa. Mengarang Ka'bah itu jangankan istilahnya orang biasa, orang luar biasa setuju dengan Ka'bah. Nah, lalu kalau tapaul itu mengambil kesimpulan yang bagus. Mudah-mudahan dengan berkat. Nah, berkat kalamu Baitullah payu jualan. Nah, itu buat kecilingan. Cuma hati juga pang mesti jangan sampai berpegang dengan kalamu Baitullah. Itu sebagai contoh. Syirik, mudaminul khamr, katujuh mabuk, parai, malam nisfu parai. Biar berdua mati-matian aku kada mengabulkan ya Tuhan. Mun masih aja nyawa mabuk, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqul walidain, orang yang durhaka kepada ibu bapak, kelewatan utak tasilahu. Kenapa jadi wanilon kuitan? Kita ya kada kuitan sebab di mana keluarnya gedang pisang tuh kuitan menggaduh seorang. Ini durhaka. Wah, ini luar biasa manusia. Kuitan serukut bumur benar di TV pang itu ya, ada mungkin berdusta, ini kelihatan gambarnya. Aqul walidain mudamminu khamrin idmarul adawah. Menada tak soal disimpani, menyimpan permusuhan. Sahir, orang yang berisi ilmu tapi menyeleweng.
ilmu hitam. Nah, kata Bajoda, ya harus bertobat sebelum malam nisfu Sa'ban. Kalau kita angkat itu panjang lebar, Isya sudah sampai. Jadi malam nisfu, bulan Sa'ban, bulan Nabi Muhammad, banyak kisah dan banyak berdoa. Sekarang kita sudah berada di ambang pintu Ramadan. Ramadan itu bulan kita. Ramadan syahrul ummati, ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulun amat-amati, ulun cermati 50 tahun yang lalu dengan sekarang jauh. Karena 50 tahun yang lalu itu umat Islam kental dengan agama. Kental dengan agama. Ulun ingat masih menggini arwah nongkeh kayu bulan Sa'ban. Kayu sarapat, kayu galam, ditungkeh. Supaya bulan puasa ada berpikir kayu lagi. Beribadat aja. Dulu itu. Beras, orang berlima balik. Ya kapan di pabrik? Dikisar. Mbak dikisar dicaro, ditutuk di lesong. Persiapan Ramadan. Iwak mah kurung. Wak wadi. Itu orang bahari. Ulun tuh nah umur 10 tahun umpat bergerakan sampai ke bitin tuh pian. Para eno panggang. Bulikannya sayup-sayup setiap rumah terdengar alunan-alunan Al-Quran. Orang mengaji, menggani bini bemasak. Nang di situ mengaji, Itulah umat Islam dulu. Sekarang bergerakan ampih orang kampung, selebriti di televisi. Ini bubuhan nang siapa tuh Tukul Arwana. Itu majunya teknologi. Ampih orang kampung bergerakan. Nang bergerakan bubuhan artis. Ya kan? Nang bejingkrak nah itu. Dede lagi maji. Digerak makan aja ngalih. Orang bahari mengganding bini bemasak. Orang ini guring aja, digerak kaina. Nguyak benar. Bapala benar bisi laki na kayak itu. Ya. Nah. Ramadan syahrul Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Lalu benih niat dulu kita nih. Aku Ramadan nih sahatam. Atau kisah aku sahatam. Jadi bila sembahyang 2 lembar. Sahajo sehari 2 lembar aja. Sahajo sehari. Aku jar 3 hatam 6 lembar. Aku 5 hatam 10 lembar. Tergantung tingkat kita. Karena orang yang suka baca Quran dirindukan surga. Hadirin rahimakumullah. Ramadan syahrul ummati, bulan kita. Yang penting pada Ramadan ini adalah syahrul mu'anasah, tenggang rasa. Tingkatkan tenggang rasa. Sebab orang puasa tuh kadang kanyangnya. Cari aja bila ada orang kanyang ada puasa. Ya, pasti lapar. Orang sugih puasa, lapar. Pejabat puasa, lapar. Pedagang puasa, lapar. Semuanya lapar. Tetapi kalau kita puasa di kantong ada duit, di berangkas ada duit, di bank bersimpanan duit, tenang. Ini kan masalah puasa.
Ada nang kawan kita, saudara kita nang muslim. Puasa joynya rumah mengontrak, anak banyak, kewin membicak, bah. Ini perlu disantuni. Perlu disantun. Kalau perlu imbah nisfunina, berbagi sembako. Kada mahadang banjir hanya berbagi sembako. Ini menghadapi bulan puasa. Nang diberi itu udah senang kada mampu. Amun orangnya bisi motor buat buah diberi sembako lopot nih toh. Napa beri orang yang sudah nyaman. Nang bisi motor tuh membagi sembako lawan bubuhan nang hidup terpaksa menerima dengan hati ridho. Kada diterima ya kayak tujuh adanya sudah bujuran pian mun garing tuh nah. Kita kada ridho tetap garing juga. Bik ridho aja sudah ya ada kebaikannya. Nah, kalau Rajab sembahyang. Kalau Sya'ban banyaki selawat dan doa khusus malam nisfu amaliyah nang sudah disunahkan tuan-tuan guru baca. Amun kawa siangnya puasa, amun kawa malamnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan tingkatkan persaudaraan. Bahasanya genang kawan itu aja, genang kawan. Sunat membukakan puasa. Jangan song-song. orang bulan puasa nu karabok. Kalau ada aja terlambat bangun. Inya nu karabok juga geus makan pukul 10 siap. Aneh. Nah, itu aja Pak. Jadi hari ini bicara masalah Rajab, masalah Sya'ban, masalah Ramadan. Minggu kaina ulun betakon mimpian. Liburkah kita taruskah? Nah. Liburkah taruskah? Nah, jadi mun tarus udah tagi. Mun kada tarus, aku begitu di rumah. Ya. Masalahnya kadang ngapa-ngapa juga kita parai. Bulan puasa aja kena subuh kegantiannya. Sebab menuntut ilmu itu adalah modal hidup selamat dunia dan akhirat. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq liaqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma